Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha adalah istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang dinikahi pada usia masih belia dan satu-satunya istri Nabi yang menikah dalam keadaan gadis dan merdeka. Karena istri Nabi yang lain itu kan dalam keadaan janda ya. Beliau Sayyidah Aisyah ini sangat cerdas dan bahkan beliau itu adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari golongan perempuan. Hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang dihafal oleh Sayyidah Aisyah itu sampai 2210 hadis. Namun, karena kecerdasan dan hafalan yang kuat ini, bukan berarti kehidupan Sayyidah Aisyah dipenuhi dengan keseriusan atau kekakuan ya. Jangan dibayangin tiap hari sama Nabi disuruh ngafalin, terus setoran gitu kayak santri. Tetapi ternyata banyak kisah-kisah romantis dan lucu antara Sayyidah Aisyah dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saat mereka berumah tangga, yang kalau diceritain ini bisa bikin kita baper nih. Terutama ini juga harus dicontoh bagi teman-teman yang udah menikah dan juga bisa jadi motivasi dan inspirasi bagi teman-teman juga yang belum menikah. Kalau mau tahu lebih lanjut, simak video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman media Nurul Ummah semuanya? Semoga sehat afiat dohir dan batinnya dan berkah-berkah selalu rezekinya. Di podcast kisah Islami kali ini, saya mau ceritain beberapa kisah romantis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersama salah satu istri beliau, yakni Sayyidah Aisyah. Ada beberapa momen yang saya akan rangkum dalam 7 poin saja. Yang pertama, Rasulullah itu sering bermain dengan Sayyidah Aisyah ketika mereka sedang berdua bersama. Kalau istilah sekarang mah mungkin Nabi dan Aisyah itu kalau berdua itu benar-benar quality time banget deh. Nah, salah satu permainan yang sampai viral di kalangan ahli hadis dan juga para ulama adalah ketika Nabi main balap lari dengan Aisyah. Saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha sedang dalam sebuah perjalanan bersama para sahabat yang lain. Nah, Nabi ngajakin Siti Aisyah itu balap lari. Dan ternyata Nabi kalah dengan Aisyah. Waktu itu Sayyidah Aisyah masih bertubuh kecil atau kurus ya. Beliau bahagia sekali karena berhasil mengalahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beberapa tahun kemudian ada momen lagi Nabi mengajak balap lari lagi Sayyidah Aisyah. Pada saat itu Nabi bersama para sahabat sedang dalam sebuah perjalanan juga. Nabi Muhammad kemudian mempersilahkan para sahabat yang lain untuk berjalan lebih dulu. Disuruh duluan yang lain. Lalu Nabi pun mengajak kembali Sayyidah Aisyah untuk balapan lari. Nah, kali ini badan Sayyidah Aisyah sudah lebih berat, udah agak gemuk nih. Akhirnya saat itu Nabi yang menang. Nabi bersabda sambil menepuk pundaknya Aisyah, "Kemenangan ini untuk membayar kekalahanku yang dulu," kata Nabi. Masya Allah, romantis banget ternyata ya. Nah, yang kedua teman-teman, ada juga riwayat yang menceritakan bahwa Nabi itu sering memanggil Aisyah dengan panggilan-panggilan sayang. Contohnya adalah Nabi memanggil Aisyah dengan Ya Humaira, artinya yang kemerah-merahan. Maksudnya adalah panggilan memuji Sayyidah Aisyah yang memiliki pipi putih kemerah-merahan yang cantik tentunya. Dan ini harus dicontoh oleh para suami terutama ya. Kalau yang belum halal jangan coba-coba. Lalu yang ketiga, di hadis sahih diceritakan bahwa Sayyidah Aisyah pernah diajak Nabi menonton pertunjukan dari budak-budak dari Sudan yang sedang memainkan tombak dan perisai. Saat itu Sayyidah Aisyah mengiyakan ajakan Nabi. Nabi dan Aisyah pun saat itu menonton pertunjukan itu berdua sambil menempelkan pipi mereka berdua. Masya Allah ya. Yang keempat, Nabi Muhammad itu kalau minum selalu mencari bekas minumnya Sayyidah Aisyah. Jadi kalau Sayyidah Aisyah selesai minum dengan suatu gelas atau bejana, Nabi mencari titik bekas bibirnya Siti Aisyah dan Nabi pun minum di titik yang sama. Jadi itu menunjukkan betapa intim dan mesranya kehidupan rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima,
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah pernah mandi junub bersama dari satu bejana yang sama, di mana Nabi Muhammad dan Sayyidah Aisyah bergantian mengambil air dari dalamnya. Dan ini juga jadi sunnah yang dianjurkan bagi umat Islam yang sudah berumah tangga. Lalu yang keenam, teman-teman, apakah Sayyidah Aisyah pernah cemburu kepada Nabi? Ya, tentu saja. Sayyidah Aisyah juga seorang perempuan yang memiliki rasa cemburu dan ada saatnya ngambek juga. Dan Nabi Muhammad memaklumi itu dan menghadapinya dengan sangat bijaksana. Dan inilah yang saya rasa titik di mana puncak sikap romantis dan sayangnya Nabi kepada istri. Jadi sikap baiknya Nabi kepada istri, sikap romantisnya Nabi kepada istri tidak hanya ditunjukkan ketika istrinya lagi bersikap baik. Bahkan ketika istrinya ngambek pun atau marah pun, Nabi tidak pernah membalas dengan marah juga. Karena Nabi tahu itu datangnya dari rasa cemburu yang wajar. Dan rasa cemburu itu datang karena ada rasa cinta. Pernah suatu saat Sayyidah Aisyah cemburu sampai memecahkan nampan yang di atasnya adalah makanan-makanan yang dikirim dari istri Nabi yang lain. Sampai pecah loh itu nampan. Apakah Nabi marah? Ternyata sama sekali enggak, teman-teman. Bahkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam malah menenangkan Aisyah dengan bilang, "Gharrat ummukum." Maksudnya menggoda Aisyah. Ibu kalian sedang cemburu, awas ibu kalian sedang cemburu. Masya Allah. Itu di depan para sahabat ya. Sehingga ini menjadi contoh luar biasa bagi para suami untuk sabar ketika para istrinya sedang ngambek. Diriwayatkan pula bahwa Sayyidah Aisyah itu pernah menunjukkan kecemburuannya ketika Rasul menceritakan tentang Sayyidah Khadijah. Lalu pernah juga Sayyidah Aisyah cemburu kepada Sofiyah dan juga yang lainnya. Namun semuanya itu dihadapi dengan penuh kasih sayang Nabi. Bahkan di suatu hadis Nabi pernah mengungkapkan kepada Sayyidah Aisyah bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu tahu kapan Aisyah marah dan kapan Aisyah senang kepada Nabi. Saat itu Sayyidah Aisyah bertanya, gimana cara Nabi tahu? Lalu Nabi menjawab, kalau kamu lagi senang denganku, kata Nabi, kamu berkata demi Tuhan Muhammad. Kalau kamu lagi marah, kamu berkata demi Tuhan Ibrahim. Masya Allah. Jadi kalau lagi marah, Sayyidah Aisyah malas nyebut nama Muhammad ya. Tapi itu dalam batas wajar. Karena tadi berangkatnya dari sifat wajar seorang wanita, sifat cemburu yang tentunya berasal dari rasa cinta, masih wajar lah. Lalu yang ketujuh, Nabi Muhammad SAW itu sering tidur di pangkuan Sayyidah Aisyah. Dan begitu pun Sayyidah Aisyah sering tidur di pangkuan Nabi SAW. Bahkan hingga akhir hayatnya Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad SAW, beliau wafat saat di pangkuan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Nabi Muhammad SAW wafat, Sayyidah Aisyah setelah itu tidak pernah menikah lagi dengan lelaki yang lain. Nah itulah teman-teman, 7 momen atau 7 kisah saat-saat romantis Nabi Muhammad SAW bersama Sayyidah Aisyah. Tentunya pada hakikatnya tidak terbatas pada 7 momen itu saja. Sepanjang hidup berumah tangga, Nabi Muhammad SAW itu intinya selalu menjalankan rumah tangga dengan sakinah, mawaddah, rahmah. Beliau tidak pernah sama sekali menyakiti istrinya, bahkan selalu sabar membimbing istrinya menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik kepada keluarganya dan aku adalah sebaik-baik kalian kepada keluargaku. Rasul sampai bilang, aku adalah sebaik-baik di antara kalian kepada keluargaku. Tentu yang dimaksud bukan Nabi sombong ya, tapi ingin memberikan contoh Nabi saja yang merupakan pemimpin umat, yang merupakan orang paling sibuk ya, sebagai kepala negara, sebagai hakim, sebagai guru, sebagai tentara. Wah, Nabi banyak peran dalam kehidupan Nabi, tetapi Nabi tidak melupakan bahwa beliau adalah seorang suami, seorang ayah,
dan beliau melakukan tugas di keluarganya dengan sangat-sangat luar biasa. Semoga dengan kisah ini kita yang sudah berumah tangga bisa mengambil pelajaran berharga untuk semakin mencontoh kepada akhlak-akhlak Nabi ketika bermuamalah atau bergaul dengan keluarganya, terutama kepada istri ya. Adapun yang belum menikah juga semoga diberi kemampuan untuk mengkualitaskan diri sehingga mendapatkan pasangan hidup yang soleh-solehah dan bisa bersama-sama berjuang menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.